Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, setelah minggu kemarin kalian melaksanakan PTS, pertemuan kali ini Ibu akan bahas bab 2 atau KD yang kedua, yaitu mengenai hakikat perlindungan hukum. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mampu memahami makna perlindungan hukum, yang kedua mampu mendeskripsikan macam-macam perlindungan hukum. Nah, pengertian perlindungan hukum, apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak, sarjana hukum, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu pengertian perlindungan hukum menurut Profesor Simanjuntak. Nah, perlindungan hukum itu dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, unsur-unsur perlindungan hukum itu apa saja? Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Itu merupakan unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, macam-macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu ada dua. Yang pertama ada perlindungan preventif dan yang kedua ada perlindungan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang dimana subjek hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Contohnya apa? Contoh dari perlindungan hukum preventif yaitu misalnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Jadi pihak kepolisian datang ke sekolah melakukan sosialisasi bahaya narkoba, lalu bahaya seks bebas, misalkan dari bukan hanya dari pihak kepolisian ya, kadang ada dari pihak kecamatan, misalkan dinas kesehatan itu. Nah, yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, ini biasanya kalau perlindungan hukum represif itu sudah terjadi sengketa ya. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Contohnya yaitu jika terjadi tawuran antar sekolah dan ada korban jiwa lalu terluka dan beberapa pihak yang dirugikan secara materi atau non materi, maka pihak berwajib akan menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai jalur hukum yang ada. Nah, misalkan ada terjadi tawuran, ada korban, lalu ada pihak yang dirugikan secara materi ataupun non materi, lalu korban ini menuntut. Nah, polisi akan melakukan penyelidikan biasanya, lalu menyelesaikan sengketanya. Itu contoh dari perlindungan hukum represif. Nah, terdapat banyak praktik perlindungan hukum di Indonesia. Nah, contohnya contoh dari perlindungan hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu perlindungan tentang konsumen. Nah, ada dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Lalu yang kedua ada perlindungan hak atas kekayaan intelektual, HAKI, meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Hak dalam atas kekayaan industri itu ada dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 ya. Lalu ada hak cipta. Hak cipta ada di Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. Ada tentang merek, lalu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Selain hak cipta juga tanaman juga dilindungi ya.
Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti pada saat pembelajaran ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.